teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fitra dari kelas pendidikan biologi SCP. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum ketiga, yaitu saraf. Nah, tentu teman-teman udah tahu kan apa sih itu sel saraf atau biasa kita sebut dengan neuron. Sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke dalam tubuh kita, dan di otak kita kurang lebih terdapat 86 miliar sel saraf yang menerima dan mengantarkan impuls antara otak dan bagian tubuh lainnya. Adapun struktur sel saraf yang pertama ialah akson. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke bagian sel-sel lainnya yang berujung ke organ lain atau otot. Nah, selanjutnya yang kedua ialah dendrit, berfungsi menerima dan menyampaikan impuls ke badan sel. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah badan sel, merupakan organ yang terbesar karena di dalamnya terdapat nukleus, ialah inti jaringan yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, yang keempat ialah selubung mielin yang membantu produksi impuls listrik yang melewati sel saraf dan kecepatannya mencapai 120 meter per sekon. Bagaimana cara kerja sel saraf menyampaikan impuls? Nah, misalnya cara otak kita memerintahkan jempol untuk bergerak. Pertama-tama, melalui mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam sel syaraf ada beberapa kabel yang di dalam kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf dengan sel syaraf lain terdapat celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima dendrit di sel syaraf pertama dan akan diteruskan sampai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari sel syaraf satu ke sel syaraf lain yang bernama neuron transmitter. Neuron transmitter ini akan dilepas ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial di sel syaraf kedua. Listrik tersebut akan diteruskan dari sel syaraf satu ke sel syaraf berikutnya, sampai sel syaraf terakhir akan menyampaikan listrik tersebut ke otot yang berfungsi untuk menggerakkan jempol dan akhirnya pun jempol bergerak. Impuls juga dapat menjalar ke sel yang lain dengan melintasi suatu sinapsis. Maka proses transmisi sinapsis ini akan berlangsung dengan cepat akibat pengaruh dari konsumsi zat yang mengandung zat stimulan. Stimulan adalah obat-obat yang dapat menaikkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu yang singkat dan biasanya dapat menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan biasanya juga menaikkan sistem saraf simpatik dan sistem saraf pusat, dan keduanya pun sekaligus. Dan beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegembiraan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap sistem saraf pusat. Pada percobaan kali ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh dari zat-zat stimulan yang terdapat dari berbagai minuman, dan di mana kita juga akan melihat bagaimana kecepatan tanggap saraf akibat dari zat stimulan yang ada pada kandungan minuman tersebut. Yang pertama, persilakan subjek uji coba untuk duduk santai seperti ini. Nah, letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari telunjuk tangan kanan, usahakan posisi titik nol. Nah, tugas uji coba ini menangkap penggaris dari temannya. Nah, apabila seseorang yang tidak diberikan stimulan, maka akan lambat dibandingkan setelah orang yang diberikan stimulan. Intinya akan lebih cepat untuk menjalankan impuls tersebut, terbukti dengan kecepatan tanggapannya. Karena stimulan itu juga merupakan sebagai perangsang zat yang ada pada kemasan atau obat tertentu yang dilakukan sebagai perangsang. Otak adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Nah, otak besar atau cerebrum yaitu massa embryonik sistem saraf pusat yang membuat kanal pusat yang dangkal ventrikel dan membentuk bagian putih dan abu-abu. Otak besar manusia terbagi menjadi dua belahan, yaitu kanan dan kiri. Kanan mengatur bertanggung jawab pada seluruh aktivitas serta kesehatan tubuh bagian kanan. Dan otak kiri berperan penting terhadap kontrol seluruh pusat dari sistem syaraf serta struktur sel syaraf. Otak kiri memiliki tugas untuk regulasi sebagian tindakan yang dilakukan oleh tubuh serta mengatur fungsi dari berbagai organ.